Kita bagai kelana menyusut cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan ke dinding bukit-bukit, namanya diserukan oleh alam dan manusia dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu Paskah yang kelima. Yesus melalui Injil menunjukkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita adalah carang-carangnya. Karena itu mari kita menimba kekuatan, berkat dan rahmat yang melimpah dari Yesus sebagai pokok anggur, dan semoga hidup ini dilimpahi berkat oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu mari di awal Ekaristi yang kudus ini kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas merayakan Ekaristi yang kudus dan luhur ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami melurkan di Kau, kami menyembah di Kau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Tuhan Allah, Raja surga, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, karena lebih baik berlindung kepadamu daripada mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka kami menghadap Engkau dan mohon sabdamu. Semoga sabdamu itu memenuhi kami dengan Roh Kudus, yang membuat kami subur akan kebaikan tanpa pamrih, demi Yesus Kristus, yang hidup di tengah-tengah kami dan menjadi pengantara kami, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi
semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengejar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang yang miskin akan makan buah dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Dan aku akan hidup bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hak aktual kepada angkatan yang akan datang dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar.
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada 3 bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama. Mari kita renungkan satu persatu. Bacaan pertama berbicara tentang Rasul Paulus, Rasul segala bangsa. Salah satu pilar dalam pewartaan kekristenan awal tentang Yesus Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Kita tahu Paulus, dia berubah dari seorang penganiaya jemaat namanya Saulus, berubah menjadi seorang pewarta Yesus Kristus yang sangat ulung. Tetapi tidak banyak orang yang tahu siapa tokoh di balik keberhasilan Paulus melewati krisis dalam hidupnya. Awal-awalnya Paulus tidak diterima oleh murid-murid awal. Mereka mengatakan bagaimana mungkin seorang penganiaya jemaat tiba-tiba menjadi seorang pewarta Yesus Kristus, itu mustahil. Maka murid-murid menolak dia, bahkan ingin membunuhnya, dan itu tidak mudah bagi Paulus. Tetapi orang di balik itu yang mengantar dia melewati masa-masa sulit itu adalah Barnabas, dan persis itu yang diceritakan dalam bacaan pertama tadi. Barnabaslah yang memberikan kekuatan kepada Paulus, bahkan menerima dia dan mengatakan orang ini mau meninggalkan masa lalunya dan dia mau mengikuti Yesus sebagai jalan yang benar. Tidak mudah untuk Paulus, tetapi syukur ada Barnabas yang menopang dia dan dari belakang, dan Paulus menjadi Rasul Yesus Kristus yang luar biasa. Bacaan kedua ditunjukkan kepada kita apa kunci untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, mintalah apapun dalam namaku dan itu akan dikabulkan. Syaratnya apa? Ikutilah perintahku. Dan perintah yang dimaksud Allah adalah mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus sebagai sang sumber keselamatan yang sejati. Sementara bacaan Injil, di sana Yesus menampilkan perumpamaan mengambil dari dunia tanam menanam, pertanian. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan Bapa-Kulah pengusahanya, sementara kalian adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu dipotong, tidak menyatu dengan pokok anggur, dia tidak mungkin bisa berbuah. Tetapi kalau ranting itu melekat pada pokok anggur, dia akan berbuah berkelimpahan. Sehingga kita bisa mengatakan, tempat untuk menimba kekuatan, tempat untuk menimba rahmat, dan tempat untuk mendapatkan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhir, kita temukan dalam diri Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Injil Yohanes itu suka memakai angka 7. Dalam Injil Yohanes ditampilkan selalu 7 kali. Yohanes menampilkan ada 7 tanda atau 7 mujizat yang dibuat oleh Yesus, mulai dari Yesus mengubah air menjadi anggur, sampai Yesus membangkitkan Lazarus. Dan juga dalam Injil Yohanes kita temukan ada kata 7 kali Yesus mengatakan akulah. Yang pertama Yesus mengatakan akulah roti hidup. Yang kedua Yesus mengatakan akulah terang dunia. Yang ketiga Yesus mengatakan akulah kebangkitan. Selanjutnya Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Dan nanti ketujuh kalinya Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dari tiga bacaan ini, kita bisa menarik satu kesimpulan, kunci untuk mengikuti Yesus sebagai sang sumber keselamatan adalah mengenal ajaran-ajarannya, mengenal firman-Nya, dan mengikutinya sebagai jalan keselamatan yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Dan kebetulan ada anak-anak SMA dari Toraja yang bersama kita merayakan Ekaristi pada kesempatan ini. Karena itu saya ingin menseringkan pengalaman saya dalam masa-masa pendidikan. Kota Yogyakarta, kota pelajar, adalah salah satu kota di mana saya menimba ilmu kurang lebih 10 tahun. Dan itu adalah kota yang sangat menggembirakan bagi saya dalam masa-masa pendidikan. Saya lulus di Jalan Gagak, seminari menengah tahun 97, 98. Kami masuk seminari tahun 94 itu ada 46 orang. Dalam perjalanan ada yang mundur, ada yang dimundurkan, sampai di akhir tinggal 20. Dan akhirnya kami lulus waktu itu, yang terus ke Jogja itu tinggal 9 orang. Saya ingat sekali, kami diantar Pastor Stanis ke pelabuhan di sini, dan dia mengantar kami dengan Mbak Mary, tukang masak kami dulu. Kadang kami ganggu Mbak Mary itu yang di Keuskupan, Mary Sancu. Diantar kami ke pelabuhan dan hanya diantar, setelah itu kami jalan sendiri, dan kami bersembilan laki-laki gagah berani akan mengarungi Pulau Jawa. Kita naik ke atas dan dulu di atas dek itu berjejer, saya ingat itu kapalnya itu adalah KM Umsini dari Makassar ke Surabaya. Kita duduk berjejer dan itu kapal pelan-pelan tinggalkan pelabuhan dan orang melambaikan tangannya, bahkan sapu tangan kepada pengantarnya. Itu kurang lebih kayak film Titanic. Saya lihat teman saya Pastorian sekarang tugas di Makale, dia bilang, halo, halo. Saya bilang, teman, siapa kau panggil? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Saya yang bilang, halo, halo, halo. Lalu setelah itu kami ramai-ramai, halo, halo, tidak tahu siapa yang di halo-halo dibawa. Dan pelan-pelan kapal itu meninggalkan pelabuhan Makassar. Kami menuju negeri impian menuntut ilmu. Tiba di Surabaya, dari Surabaya naik travel ke Jogja. Ketika kami diantar ke kampus, kampus Kentungan itu katanya kampus keramat. Karena semua laki-laki, hanya ada suster 1-2 biasanya. Kakak kelas itu menyambut di depan kami semua yang culun-culun ini, yang datang dari Flores, dari Sumatera, dari Makassar, dari Ambon, dari Kalimantan, dari Papua. Kakak kelas menyambut kami dengan kata-kata ini, welcome to the jungle, selamat datang di hutan. Teman saya dari Flores marah, dia bilang, hah, dia kira kita monyet apakah? Tapi kemudian kami terpana ketika kakak kelas menyambut, welcome to the jungle of philosophy, the jungle of theology. Dan betul kata-kata itu menyirap kami. Kami belajar bukan hanya kuliah, tetapi menuntut ilmu, dan itu ibaratnya orang masuk hutan belantara. Kalau dia tidak punya pegangan kompas hidup, dia akan tersesat dan tidak selesai-selesai. Tetapi kalau orang punya pegangan, dia akan menemukan jalan dan akan berhasil melewati semua rintangan. Welcome to the jungle. Dan saya amini itu, paling tidak menurut saya ada 2 kunci tentang pedoman atau kompas dalam masa pendidikan. Yang pertama, saya ingat dari pengalaman pribadi saya. Ketika kami tiba di sana, ada almarhum Pastor Matius Bakolo mengantar kami bersembilan itu mengunjungi Sendang Sono, Gua Maria. Kebetulan ini bulan Maria. Kami tiba di sana dan silakan berdoa di pelataran Sendang Sono. Dan saya ingat itu saya bersimpu di depan Gua Maria. Dan dalam hati saya mengatakan, Tuhan, saya akan memulai panggilan di tempat ini. Panggilan menjadi seorang imam dan juga menuntut ilmu, belajar filsafat teologi. Saya tahu itu tidak mudah, tetapi saya percaya berkat-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan saya. Dan doa-doa Bunda Maria akan menyertai setiap langkah hidup ini. Saya pikir masih gelap, tetapi saya percaya doa yang akan menjadi landasan kehidupan ini. Betul, saya menjalani masa pendidikan 4 tahun.
Setelah itu saya menjalani KKN 1 tahun di Unaha, Sulawesi Tenggara. Setelah itu pulang menempuh masa pendidikan lagi 2 tahun, jadi kurang lebih 6-7 tahun. Dan ujian yang paling menakutkan bagi kami momok adalah ujian bakalaureat. Waktunya hanya 15 menit untuk pelajaran selama 6 tahun, tingkat 1 sampai tingkat 6. Itu 1 tahun kami persiapkan. 2 hari sebelum ujian itu, Pastorian situ keluar dan mengatakan, saya sudah mau muntah lihat ini diktat ini, udah pergi jalan-jalan dia. Saya masih mengurung diri dan ternyata itu tidak bagus kalau ujian. Mau ujian tegang itu harusnya tidak boleh lagi belajar, tetapi ya namanya mahasiswa dalam ketakutan. Pas saya masuk ruang ujian, saya ditanya tesis yang saya tahu tentang kitab suci, tapi saking gugupnya saya tidak bisa berkata-kata dan itu hang. Dan itu mengerikan sekali, saya tinggal menunggu dosen mengatakan, Aidan maaf selesai sudah, sampai ketemu berikutnya. Dan itu bayangkan 6 tahun berjuang, hanya 1 kalimat itu dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya lihat itu tulisan sudah 2, saking gugupnya. Itu Suster Graziana penguji saya, dia dokter kitab suci mengatakan, Aidan kau jangan panik, dia lari pergi ambilkan saya teh. Dan Romo Muli itu dosen filsafat mengatakan baca baik-baik. Saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa, satu-satunya yang saya ingat adalah doa Salam Maria. Saya doa Salam Maria dalam hati, entah kenapa itu kayak pegangan itu terlepas dan setelah itu saya bisa baca, dan kemudian saya menjawab dengan cerewet sekali karena saya pikir waktu sudah habis. Saya ingat itu saya mengatakan, Aidan pelan. Tapi karena saya pikir nanti saya tidak lulus kalau waktunya habis, saya cerewet sekali sampai akhir dan kemudian dikatakan stop, kau bisa menjawab, silakan keluar, kami akan tentukan kau lulus atau tidak. Saya keluar dan tetap Salam Maria, dipanggil ke dalam dan dia katakan tadi sebenarnya kau tidak bisa, apa boleh buat, tetapi syukur di akhir kau bisa menjawab dan kau bisa lulus. Itu beban itu kayak jatuh dari pundak saya dan saya mengatakan pasti karena doa Maria, apa yang saya dapatkan itu karena saking tegangnya itu. Kemudian saya pasrahkan dan akhirnya bisa keluar dan masa-masa sulit itu saya bisa lewati. Sepulang ke asrama, Pastor Victor Patabang itu rektor saya mengatakan, Pastor boleh tidak pinjam motor? Dia bilang, hah? Kenapa? Saya bilang saya mau pergi doa di Sendang Sono. Dia bilang, oh ya, kalau doa boleh. Lalu saya bawa itu motor tuanya seminari, Pastorian yang tadi halo-halo di kapal mengatakan, teman saya ikut. Lalu kami pergi berdua ke Sendang Sono, tiba di pelataran tanpa bicara apa-apa, kami berdoa, dalam hati saya mengatakan, Bunda Maria, 6 tahun lalu pertama kali saya datang di Jogja, doa yang saya minta adalah penyertaan-Mu dan betul terbukti dalam masa-masa sulitku, hanya satu kata, terima kasih atas semuanya ini. Perjalanan ini masih panjang dan saya yakin Engkau senantiasa mendoakan saya. Setelah doa kami dulu sama Pastor Jans bilang, Aidan apa doamu? Saya berterima kasih karena dulu saya datang di sini. Lalu dia mengatakan persis apa yang saya bikin. Dulu juga 6 tahun lalu saya datang di sini dan itu yang saya minta sekarang hanya datang berterima kasih ketika lulus. Lalu kami salaman berdua kemudian pulang ke Jogja. Bagi saya doa menjadi kunci atau kompas dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah ketulusan. Di Jogja itu saya kenal ada satu mahasiswa UGM, Fakultas Ekonomi, lulus dengan 2 ijazah sekaligus. Dia kuliah dan dia lihat teman-temannya itu karena datang dari tempat-tempat lain, kadang-kadang harus mengutang di tempat orang makan, lalu uang kos itu ya pasti telat dibayar. Lalu dia mengatakan, saya anak Jogja, saya punya modal, saya punya tempat di sini, kenapa saya tidak bantu teman-teman saya? Lalu dia bikin usaha fotokopi, lalu kemudian souvenir, dan teman-temannya mengatakan, silakan kelola ini, semua keuntungannya untuk biaya kuliahmu, supaya tidak telat bayar kos dan juga makan, tidak usah mengutang. Yang penting usaha ini jalan, jangan ambil modalnya, semua keuntungan untuk kalian. Dan ternyata teman-temannya itu bekerja dengan tulus karena dipercaya. Dan akhirnya usaha itu berkembang dengan sangat pesat. Ketika lulus dia dapat ijazah Fakultas Ekonomi. Dan dia sudah punya usaha dengan karyawan teman-temannya sendiri. Lalu ditanya, Mas kuncinya apa? Dia bilang kuncinya adalah ketulusan membantu teman-temanku. Dia mengatakan seandainya saya hanya mencari uang, mungkin kuliah saya tidak akan lulus, hidup ini akan kering.
Tetapi awalnya adalah saya ingin membantu teman-temanku dan ternyata rezeki datang tanpa bisa diduga. Dan itu adalah kunci saya lulus mendapat 2 ijazah sekaligus dari fakultas dan 2 dalam dunia usaha. Lalu saya renung-renung dalam kitab suci, ternyata dalam kitab suci Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau orang percaya pada firman Tuhan dan kita percaya Yesus adalah pokok anggur yang sejati, orang akan senantiasa mendapatkan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, dan hidup ini sebenarnya adalah masa pendidikan terus-menerus, kita bisa mendapatkan 2 kompas atau kunci. Doa menjadi kekuatan kita dan ketulusan dalam hidup ini menjadi harapan kita untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dikandung oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka marilah kita memanjatkan doa kepadanya, Tuhan yang berkenan tinggal di dalam kita dan memperkenankan kita tinggal di dalamnya. Umat menjawab, dengarkanlah umatmu. Dengarkanlah umatmu. Bagi para biarawan dan biarawati, semoga persatuan dan pengabdian para biarawan biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umatmu. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umatmu. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa mendampingi dan menambahkan hati umatnya di daerah-daerah terpencil yang mengalami penganiayaan dan penindasan demi iman. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umatmu. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umatmu. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umatmu. Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan dan berkat yang sejati, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk Melani Tangko Putra yang merayakan hari ulang tahunnya. Juga untuk
Hendra Iskandar yang merayakan hari ulang tahun yang ke-30 dan Chandra Iskandar yang merayakan hari ulang tahun yang ke-34. Allah yang penuh cinta, curahkanlah berkat dan rahmat-Mu kepada saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun mereka. Semoga bertambah umur, bertambah juga kasih karunia yang Kau curahkan kepada mereka semua. Berikanlah umur yang panjang, kesehatan yang baik, kegembiraan dan sukacita yang melimpah dalam kehidupan ini, serta berkatilah orang tua dan anggota keluarga mereka dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Allah yang penuh kasih, kami berdoa untuk Ibu Lucia. Semoga Engkau senantiasa mencurahkan berkat dan kasih kemurahan atas dirinya, supaya tetap sehat walafiat, mendapat sukacita, berkat dan kasih yang melimpah dalam kehidupan ini bersama anak-anak, cucu, dan keluarganya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa bersama umat-Mu atas terkabulnya doa novena Bunda Penolong Abadi dan novena kepada Hati Kudus Yesus, serta berkat penyertaan doa rosario dan perlindungan Bunda Maria, salah seorang karyawan yang mengalami musibah akhirnya terselamatkan berkat doa-doa rosario. Bapa yang penuh kasih, teguhkanlah iman mereka semua dan berikanlah berkat dan rahmat yang melimpah dalam kehidupan ini. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami menghadap hadirat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Hofredi, untuk Bapak Awili Daud yang telah Kau panggil 25 tahun yang lalu, Ibu Anna Maria Sri Hastuti yang telah mendahului kami menghadap hadirat-Mu 8 tahun yang lalu. Allah yang penuh cinta, pandanglah mereka dengan penuh belas kasih, ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan terimalah mereka dalam kemuliaan-Mu di surga yang mulia untuk mengalami keselamatan yang kekal yang Kau janjikan kepada kami. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan serta perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan kami dan kabulkanlah doa-doa kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita lanjutkan ke bagian liturgi Ekaristi. Pralambang karya
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang kudus dan kekal, ke hadapan hadirat-Mu kami persembahkan roti dan anggur sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Engkau menerima persembahan kami ini dan menyatukannya dengan karya penebusan Putra Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita menyanyikan doa yang telah diajarkan Kristus kepada kita. Ya Bapa, carilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Damai Kristus. Anak domba Allah. Dunia
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga santapan surgawi ini mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Untuk mempercepat dan memudahkan komuni, kita tidak menggunakan kotak. Ya. Ada 3 pelayan di depan, 1 pastor, 2 prodiakon, 1 prodiakon di balkon, dan 1 prodiakon di luar melayani umat yang ada di pondok dan yang ada di aula paroki.
Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan komuni ini kami bersatu dengan Kristus Putramu dan dengan sesama kami satu sama lain, bagaikan ranting-ranting dengan pokok anggurnya. Kami mohon agar persatuan kami makin erat dan mesra, sehingga menghasilkan buah iman dan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat untuk pengumuman paroki berikut ini. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Sandi Paulus dan Yana Rika Yuliana Natorvani. Pengumuman ketiga, siapa saja yang mengetahui adanya halangan atas perkawinan tersebut wajib melaporkan kepada pastor paroki. Yang kedua, donor darah akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Mei 2021 pukul 8 pagi sampai 13 WITA bertempat di Aula Pastoran Katedral Makassar. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor sekretariat paroki. Yang ketiga, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, maka umat dihimbau untuk selalu membuka kaca mobil dan helm saat memasuki gerbang gereja. Pintu masuk melalui gerbang di Jalan Tambring. Demikian tambahan pengumuman paroki. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sejenak kita berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan dan memperkenalkan murid-murid mereka. Saya persilakan. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Pastor Paroki Hati Kudus Katedral, yang kami hormati Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Katedral, segenap umat Paroki Katedral yang terkasih. Kami bersyukur kepada Tuhan dan merasa sangat bangga kami dari pelosok Toraja boleh masuk di katedral ini. Perkenalkan, saya Ernita Gala sebagai diberi tanggung jawab sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang satu-satunya milik Keuskupan Agung Makassar yang didirikan oleh Pastor Roger Leleu. Saya teringat 1 November 1984 disemayamkan di tempat ini dan oleh Urbat Katedral mengantarnya ke Palak-Palak di mana tempat dari sekolah kami ini. Saya sangat bersyukur bahwa dengan pada kesempatan di hari perayaan Hari Pendidikan, kami diperkenankan merayakan Ekaristi bersama umat di paroki katedral ini. Sepintas tentang sekolah kami, bahwa dia didirikan 1 Desember 1968 dan mulai menyelenggarakan pendidikan tahun 1969 dengan nama SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas Santo Paulus Makale. Kemudian berubah nama menjadi SPP dan saat ini kami masuk dalam
dulu binaan Kementerian Pertanian, sekarang kami pun dibina oleh 2 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian induk kami dan sekarang dengan Kementerian Pendidikan. Sebagai satu-satunya sekolah kejuruan pertanian di Kefikepan Toraja, kami menyelenggarakan pendidikan program keahlian, ada 3 program keahlian. Yang pertama, yang dari dulu itu adalah agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Tadi mereka sudah tampil mempersembahkan hasil karya mereka, dan inilah karya-karya mereka, produk mereka yang pada umumnya itu untuk kita menjadi pangan, dan pangan mereka adalah pangan sehat, non pestisida. Yang kedua adalah jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Ya, kami ada perkebunan kopi, kakao, dan juga belajar tentang kelapa sawit. Yang ketiga adalah agribisnis ternak ruminansia. Dan tapi ada juga mereka belajar tentang ternak unggas. Nah, itu 3 program studi yang kami selenggarakan. Apa kegiatan mereka? Untuk agribisnis tanaman pangan dan hortikultura itu mereka mulai dari mengolah lahan, menanam, memelihara, memproduksi, lalu memasarkan, yaitu non pestisida, jadi sehat. Kemudian untuk jurusan perkebunan itu kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sana menjadi tempat magang, sehingga dari proses produksi di lahan sampai menjadi kopi, ya itu kami bekerja sama dengan PT Sulotko Jaya Abadi, dan juga kami membawa anak-anak di Balai Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Yang untuk jurusan peternakan itu mereka memproduksi, kami punya ternak kerbau, kambing, dan saat ini lebih kami tonjolkan terutama pada masa pandemi itu adalah memproduksi telur ayam kampung, dan yang lainnya kami produksi anak ayam kampung. Ya, jadi itulah kegiatan kami. Dalam proses pembelajaran mereka belajar 30% teori dan 70% itu praktek, di mana mereka menghasilkan apa yang ada tanaman hias, ada sayuran, ada beras merah, ya, dan ada buah-buahan. Kalau perkebunan itu ada kopi asli Toraja, ya, dan ada herbal, lebih banyak sekarang produksinya di jahe merah. Lalu ada peternakan, ini ada telur ayam kampung. Nah, itu mungkin produksi dari kami. Jumlah siswa kami saat ini hanya 105 siswa, pada umumnya dari pedesaan, tinggal di Pala-Pala. Kemudian ada guru kami ada 20 dan pegawai ada 10 orang. Ya, itulah sekolah kami, usianya sudah lebih 50 tahun. Pastor Lelio sudah meninggal, tetapi rohnya tetap hidup di tengah-tengah kita. Mungkin ada anak didiknya di sini, ya, karena biasa ada yang berkunjung, mungkin dipanggil untuk juga membantu ke sana, menengok Pastor Lelio dan sekaligus sekolahnya. Barangkali itu sepintas, dan kami sekolah ini diselenggarakan oleh Yayasan Tani Palisu Padang. Menjadi ketua adalah Pastor Aidan. Jadi kami datang melakukan rekoleksi di sini bersama dari yayasan, guru-guru, dan siswa. Kami mohon maaf karena sedikit mengganggu, menyita waktu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang kami diberikan kepada kami. Selamat malam. Tambahan informasi untuk seluruh umat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Seluruh produk dari SPP Santo Paulus Pala-Pala yang dibawa
tersedia di depan gereja dan di pondok, boleh dibawa ke rumah dan ditukar dengan uang. Saya menentukan harga, setiap paket harganya 50.000. Kalau mau lebih dari atas, tentu saja puji Tuhan, karena itu menjadi sumbangan untuk anak-anak kita dari SPP Palak-Palak. Demikian tambahan informasi. Terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih kepada Pastor Aidan yang telah memimpin misa pada malam ini. Terima kasih juga atas kunjungan siswa-siswi SPP Palak-Palak dan segenap Dewan Guru dan pegawai yayasan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.